Itu tadi kita bisa cari teman ya. Eh, Ibaratnya gini sih, kalau kamu misal di luar kota, mesti ada teman dari pondok yang ada di rumah itu lah, di kota itu. Rasain nggak? Kamu Iya, mau ke banget, Purbalingga, kamu mau kemana, kamu mau kemana? Nah, banget. itu juga tak rasain juga. Dulu waktu mau ke sini, ada teman di sini nginep di tempat ini, itu benar-benar apa ibaratnya sangat-sangat membantu kita. Terus yang keempat itu kita tahu apa istilahnya tata krama. Tata krama itu bisa diluaskan lagi, artinya yaitu adat istiadat. Kita tahu yang benar-benar adat istiadat di tempat itu gimana, kita harus menyesuaikannya gimana, adaptasinya gimana, itu kita bakalannya tahu. Nah, itulah apa ibaratnya eh, kemuliaan, mencari kemuliaan di apa namanya di luar desa itu benar-benar sangat-sangat diperlukan ya, itu sih. Luar biasa sekali. Oke, lanjut, Lin. Eh, Bentar, 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 itu masih empat ya? apa nih? Oh iya, masih empat, empat lah, empat, empat atau berapa? Empat. Tadi tak sebutin kan lima, baru empat tuh. Oh, oh, baru empat Yang kayaknya. kelima tuh, yang kelima apa ya? Oh, kita itu akan mendapatkan suatu kesenangan. Nah, yang terakhir itu kesenangan itu ibaratnya bunga, hati kita itu ngerasa bunga karena di luar itu banyak hal-hal baru yang kita temuin, yang mana bakal jadi apa namanya, bakal jadi bekal hidup kita ke depannya buat kita cerita ke anak cucu kita nanti. Itu yang terakhir sih. Dan gini, Terus menurutku apa, mondok itu jadi privilege, paham nggak, Lin? Kayak hak istimewa kita punya, kayak gini loh. Ketika kita pulang ke kampung halaman, kan orang-orang pasti lihat, loh itu loh yang anak ini, anak pondok ini, anak pondok ini, anak pondok itu kan. Termasuknya pondok ini, pondok yang di Ponorogo itu, atau pondok yang di Jogja, atau pondok yang di mana, mesti bakal dilirik kalau itu loh anak pondok ini, anak pondok ini ya. Salah satu keutamaannya itu, salah satu hal yang membuat spesial dari anak pondok itu ya karena terpandang gitu loh, ngelihat ini anak pondok gitu loh. Walaupun ya kita di sana juga menuntut ilmu, bukan untuk dipandang bahwa kita orang pondok gitu kan ya. Kan itu. Gimana, Lin? malah kadang bisa dijadiin mantu ya sih. Semoga, Lin. Nah, Oke. kalau kita mengambil dari dua sudut pandang ya, itu bisa jadi cobaan, Ya, bisa juga jadi kenikmatan. iya. Cobaan itu istilahnya buat muhasabah kita, apa kita itu di pondok emang benar-benar 100% berhasil. Nah, itu. Nah, itu buat bahan muhasabah kita, bener Ya. nggak? Buat muhasabah kita sebenarnya apa yang tetangga itu lihat dari kita, apa yang tetangga lihat itu dari bekal kita di pondok kayak gimana. Ya kita ibaratnya emang nggak bisa jadi 100% berhasil di pondok, tapi istilahnya pengalaman-pengalaman di pondok itu emang benar-benar sangat berharga. Itu sudut pandang yang pertama ya, kita lihat itu sebagai bahan muhasabah kita. Yang kedua, bahan kenikmatan. Kalau kita lihat dari bahan kenikmatan ya pasti itu sebuah kenikmatan sendiri, apalagi buat keluarga kan. Keluarga jadi dipandangnya baik, keluarga jadi dipandangnya apa? Ya dapat yang tadi hak istimewa dari masyarakat, itu kita dapat itu. Ya itu sih. Oke. Selanjutnya pertanyaan ini, Nah, kayaknya pertanyaannya tadi yang 5 sama 7 itu sama. Langsung ke pertanyaan nomor 6 aja. Tantangan. Tantangan maksudnya baik dan buruknya tinggal di asrama itu, tinggal di pondok itu apa aja, Lin? Kamu mungkin hal yang buruk apa, terus kamu untungnya apa, terus apakah di pondok itu mempengaruhi kepribadian seseorang? Kira-kira gimana, Lin? kalau bicara baik dan buruk di pondok ya, kita lihat dari tempat-tempat lain aja lah, pasti juga ada baik ada buruknya juga.
Kalau saya pribadi, apakah pondok itu mempengaruhi kepribadian saya? Ya sangat mempengaruhi. Karena gimana pun di pondok itu karena saya itu fakir ilmu, dimanapun tetap saya mau belajar, ya akhirnya pada akhirnya saya lebih mending jadi diem lah ketika ada perdebatan atau ada permasalahan, lebih enak diam aja daripada ngikut-ngikutin hal-hal yang ada ujung penyelesaiannya. Tombak penyelesaiannya itu enggak ada. Itu kepribadian yang saya dapat di pondok ya. Bisa jadiin saya apa ibaratnya lebih bisa Bijak sana. buat nggak emosian lah. Nah, dulu waktu bener. Sebenarnya masih ada orang yang debat ini, debat itu. Padahal kalau dari kiai saya sendiri, kalau lagi mandang hal-hal kayak gitu ya, ibaratnya hal-hal kayak gitu emang biasa. Ya di akhir zaman juga orang-orang kayak gini emang harus dikeluarin. Kalau nggak dikeluarin ya nggak kiamat-kiamat, ibaratnya kan kayak gitu. Masya Allah, Ulin, Masya Allah. Saya Emang masih ibaratnya terkagum, Ulin. Mohon maaf. Mungkin ibaratnya agak sedikit menjilatkan saya mohon maaf. Saya terkagum-kagum masalahnya ketika saya melihat teman-teman SMP itu ya, lihat teman-teman SMP itu, ya rasanya egen pada baik, egen yang ini, sing yang jangan ya yang jangan segala macam. Tapi kok iki Ulin rasanya beda temen hawa nih gitu loh, Lin. Masya Allah sekali ya Anda. enggak sih. Sama. Masih seneng guyon masih. Ulin. Oke. Ya ibaratnya kan itu kan kepribadian mempengaruhi kan itu. Kalau saya pribadi lebih ke pengaruh hal itu sih. Karena masih banyak juga orang yang ibaratnya lebih paham ilmunya, mereka lebih banyak pengalamannya juga. Mereka juga lebih milih buat diem juga karena kebijaksanaan mereka. Saya niru aja. Ibaratnya ngikut aja. Soalnya tahu mana yang penting, mana yang nggak penting gitu ya. Gampangnya gitu. Nggak semua masalah harus diikut sertakan ke dalam kehidupan kita kan. Benar. Terus ini Lin, aku mau tanya, dari pondok yang SMP sama yang pondok habis SMA itu, yang paling berpengaruh buat hidup kamu, yang maksudnya dalam hal maksudnya merubah kepribadian kamu itu waktu yang mana? Waktu SMP atau waktu yang kuliah ini atau waktu yang mana? Aku pernah baca buku sih, ibaratnya bukan buku apa-apa gitu. Kalau ibaratnya umur-umur yang mempengaruhi kita itu umur-umur usia-usia remaja. Usia-usia remaja itu ya kita katakan waktu usia 12 sampai 17 tahun. Itu yang bakal mempengaruhi kita buat kedepannya. Kalau misal saya sendiri, ya yang mempengaruhi waktu itu karena SMP ya. Waktu SMP itu karena 3 tahun juga di sana, ibaratnya kenal hal-hal yang berbau. Ya saya terima kasih banget loh. Ibaratnya waktu di SMP itu setidaknya buat pemanasan waktu itu, buat ke pondok selanjutnya itu SMP itu emang buat pemanasan, tapi pengalamannya emang benar-benar luar biasa kalau menurut saya. Itu yang tadi ada yang dibully juga biasa, terus kenal namanya kenal Al-Quran yang benar-benar mendalami, bahkan menghafal juga dulu pemanasannya waktu SMP dan lain-lain kan. Ibaratnya ya waktu itu SMP aja sih. Kalau waktu habis madrasah, habis man itu yang tak rasain emang ya ilmu baru. Nah, tetap ilmu baru tapi ibaratnya yang mana itu udah pernah dipelajarin sebelumnya waktu SMP itu. Tapi ya banyak juga ilmu baru waktu belajar di habis madrasah itu, waktu di mondok habis madrasah itu juga banyak hal-hal baru juga gitu. Loh. Iya, aku lagi mencoba mencerna. Oke, berarti kalau boleh ditanya nih, Lin, mohon maaf, pengen nggak mondok? Gitu, maksudnya mondok dalam hal mondok apa? Kangen mondok nggak? Gitu.
Pertanyaan sulit nggak? Kangen mondok gak? Ya apa ya? Oh ya, ini cerita ya kenapa kok bisa akhirnya saya balik lagi di mana? Di rumah ya. Saya itu apa ada ibaratnya hal-hal yang belum tercapai di pondok itu masih banyak banget yang belum tercapai itu banyak. Belum bisa ini ngapalin itu belum bisa. Nah, itu yang bikin saya ibaratnya jadi apa nyesel atau gimana ya, adalah rasa kayak gitu. Nah, dulu itu karena corona, akhirnya pondok kami itu dipulangkan. Anak-anak muridnya itu dipulangkan semua. Nah, karena dipulangkan itu, hanya saya di rumah gak ngapa-ngapain juga. Hanya ya mau gak mau, terusin aja lah di sini. Hanya nyobalah buat eh, melangkah ke apa ibaratnya ke jenjang yang lebih baru lagi kayak gitu. Nah itu waktu itu ya karena corona sih akhirnya bisa karena waktu itu ada pandemik. Nah itu saya itu waktu mondok habis madrasah itu kan full beasiswa, jadi makan asrama itu udah dan lain-lain itu emang bener-bener gratis, nggak bayar sepeser pun, malah kadang juga dikasih uang saku dan lain-lain itu juga kadang dikasih itu. Wait, pertanyaannya apa sih tadi sih? Kok malah ngelindur? Lupakan. Pertanyaan terakhir. Kita masuk pertanyaan terakhir. Berhubung waktu, mau jelas namanya tambah suelin. Karena berhubung waktu ya. Iya. Kira-kira terakhir nih ya, pertanyaan terakhir tentang kira-kira saran, nasihat atau mungkin ada motivasi buat teman-teman yang lagi nonton sekarang yang mungkin bingung milih iya atau enggak ke pesantren. Kira-kira gimana, Lin? Buat teman-teman atau adik kelas ya mungkin ya yang mau lanjut ke pondok atau masih bingung mau mondok atau mau kuliah atau mau bingung mau sekolah formal atau mondok, hal yang pertama itu kita harus sabar. Nah, sabar itu dalam artian kita mau kemanapun itu insya Allah juga tujuannya jelas, eh, tujuannya juga akan mencapai hal-hal yang baik juga itu pasti. Tapi itu kan tergantung kemauan diri kita juga. Hanya mau milih ke pondok atau mau milih ke sekolah formal atau kuliah itu kan tergantung keputusan kita juga. Intinya ya harus sabar aja buat teman-teman. Kalau misal besok mondok dan ngerasa nyesel milih mondok itu buat disabarin aja. Dulu juga awal kali dulu mondok habis madrasah itu juga saya pernah ngerasa nyesel sih. Ibaratnya ya dulu kan mondok habis madrasah itu kan saya di rumah tahfidz ya, jadi lebih fokus ke hafalan gitu ya. Percaya nggak percaya, saya itu boleh hafalan itu habis 6 bulan setelah di pondok. 6 bulan di pondok itu baru boleh hafalan. Itu sabar-sabaran aja. Makanya saya pernah mikir kok nyesel ya, nggak kuliah aja, ngapain nggak ke sini aja, ngapain nggak ke situ aja. 6 bulan itu benar-benar saya di press, ibaratnya benar-benar di press buat ngatamin ini ngatamin itu. Jadi dulu di bulan pertama ini sering ya pas awal, kenapa kok saya nyuruh sabar itu waktu pondok, karena ini pengalaman dari saya. Bulan pertama itu saya disuruh hatam 4 kali baca Al-Quran. Nah saya itu 3 minggu, hampir 4 minggu baru selesai. Jadi emang bener-bener di press. Nah, habis selesai tak kirain itu kan udah boleh hafalan, ternyata belum. Dari gue sendiri akhirnya nyuruh saya lagi buat ngapalin kitab ini. Ini makanya buat pegangan aja, buat ngapalin kitab Al-Ala ini. Saya sehari ini kurang lebih ada 37 syair, 37 bait. Ini ada 37 bait, ada kurang lebih 4 lembar. 4 lembar itu berarti kan 8 halaman ya. 8 halaman
per ini tulisannya tuh jadi apa, tulisan Arab sama Arapegon. Arapegon itu yang bahasa Jawa dibuat tulisan Arab itu. Suruh ngapalin itu. Udah lama itu hampir 1-2 bulan ngapalin, akhirnya udah hafal. Udah tak storein, ternyata belum boleh hafalan lagi. Oh iya, lupa. Dari awal itu pas pertama kali hataman 4 kali itu juga disuruh benerin Al-Fatihah. Al-Fatihah itu bener-bener saya belajar baca Al-Fatihah ternyata 6 bulan. Ternyata emang belajar Al-Fatihah itu nggak semudah yang dibayangkan. Benerin baca Bismillah Bener. waladolin. Makhorijul hurufnya. Walau do, tulisnya do apa kho. Dulu waktu itu kan saya ngomong itu masih pakai kh, kha. Ibaratnya masih apa? Ibaratnya masih beginner ya kalau bahasa Inggrisnya itu, masih pemula. Masih itu logat. Nah, saya tuh dari bulan pertama sampai bulan ke-6 itu intinya yang Al-Fatihah itu sama benerin surat Al-Fatihah itu. Bulan pertama benerin Al-Fatihah sama hatam Quran, selanjutnya sama ngapalin yang ala-ala ini. Nah, setelah hafal yang ini ternyata belum boleh disuruh lanjut lagi. Disuruh ngapalin doa hatam Quran. Nah, doa hatam Quran itu yang di belakang apa Al-Quran itu kan ada doa-doa itu. Nah, tapi ini doanya dari Quran Kudus. Jadi doanya bukan yang Allahumma arhamni apa? Allahumma lah jadi lupa sih. Allahumma itulah di Quran Kudus itu bukan yang kayak gitu. Pakainya apa? Hamnabil Quran ya, Allahumma hamnabil Quran. Nah, itu. Ya itu ada doanya sendiri, Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, itu banyak banget itu. Itu disuruh ngapalin itu. Habis ngapalin itu belum selesai, ternyata masih suruh ngapalin Asmaul Husna. Ibaratnya nah intinya udah selesai ngapalin semua itu, udah tugasnya udah selesai semua, tapi belum suruh ngapalin. 1-2 bulan berikutnya disuruh murojaah, ujian lah. Ini bacain yang ini, bacain itu ya kayak gitu. Nah, baru waktu di bulan Desember makanya tak dari apa? Halo Lin, halo. Diin pengalaman tersendiri di kemudian hari. Ulin, bentar Lin. Agak ngadat. Oi. Udah nyambung suaranya? Nyambung aman. Alhamdulillah, sangat menampar saya. Karena apa ya? Dulu waktu SMA aku di asrama juga nggak dapet apa yang kamu dapat gitu loh. Bahkan mungkin menurutku aku yang ada di SMA ataupun aku yang sekarang saat ini malah menurutku sama aja gitu loh. Dan kamu benar-benar mendapatkan ilmu yang mungkin sangat bermanfaat buat kamu sekarang ini gitu loh, Lin. Makanya wah, hebat Ulin, hebat memang. Kalau boleh tahu Lin, sebelum kita mengakhiri buat video kali ini, kalau boleh tahu nih, spill apa namanya, hafalan kamu udah sampai mana sekarang, Lin? Dulu kan mungkin banyak hambatan. Kalau sekarang gimana? Mungkin ada teman-teman yang mungkin pengen tahu nih Mas Ulin berapa sih juz yang dihafal sekarang yang benar-benar diingat gitu. Enggak bakal tak ceritain juga kalau misal hafal berapa juz, malah malu sih.
Cuman ya buat apa namanya? Buat motivasi ya. Ya ada beberapa ibaratnya menghafal itu ternyata lebih mudah daripada menjaga. Itu yang paling berat itu menjaganya. Kalau misal dihitung antara menghafal sama bisa menjaganya ya, wah itu di luar apa ya? Di luar ekspektasi sih. Ternyata ya habis mondok malah banyak yang lupa juga. Iya. Nggak pernah dihafalin lagi, nggak pernah diulang-ulang lagi. Itu jadi pelajaran buat diri saya sendiri lah. Mudah-mudahan habis bisa ngomong kayak gini ya mau nerusin lagi. Insyaallah. Terima kasih Ulin buat kali ini. Sangat banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, walaupun sedikit aja. Semoga besok kalau misalnya ketemu Ulin lagi, saya ingin tahu, saya kulik-kulik dalam lagi ya. Saya tanya-tanya kepada Kalau mau Anda. cerita pondok itu sih, kalau pengen cerita pondok yang lebih itu sama Fetty sih. Itu malah sama aja menurutku. Oke, mungkin terima kasih buat Ulin yang udah Oke. menemani malam hari ini. Selamat berpuasa teman-teman semua. Sebentar lagi Lebaran, ya ceritanya. Sebentar lagi Lebaran. Dan saya ucapkan terima kasih. Pokoknya terima kasih Ulin. Udah meluangkan waktunya buat hari ini. Mungkin itu aja Ulin. Terima kasih banyak. Sama-sama. Jadi Terima kasih juga. selebihnya tak tambahin lagi di kolom chat WA, oke? Saya sangat kagum dengan Anda. Oke. Oke, mungkin Pertama itu. kali di interview sih. Kok ya beda tenan gitu aku batin. Mungkin itu aja buat kali ini. Jangan lupa untuk tetap semangat menjalani bulan puasa yang cukup panjang ini. Mungkin itu saja. Kita ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.